Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Masih di pembahasan tentang soal cerita Teorema Pitagoras, kali ini kita akan membahas sebuah soal cerita yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras yang tentunya sedikit berbeda dari soal yang kemarin. Oke, sama untuk menyelesaikan sebuah soal cerita, kita perlu menggambarkan atau menyajikan soal cerita ini ke dalam bentuk gambar, yaitu misalnya di sini karena berhubungan dengan teorema Pitagoras, berarti nanti gambarnya akan berhubungan dengan segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama kita baca sedikit-sedikit soal cerita ini, kemudian ketika kita menemukan sesuatu yang diketahui, kita bisa menggambarkannya ya. Contoh, sebuah tiang tingginya 12 meter, berdiri tegak di atas tanah datar. Nah, maka dari sini kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikan, misalnya tiangnya itu adalah yang ini ya. Nah, dia panjangnya atau tingginya adalah 12 meter. Jadi kita tulis ini misalnya 12 meter. Oke, setelah kita menggambarkan pernyataan yang tadi, kita lanjutkan lagi baca soal ceritanya. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Nah, berarti nanti akan ada tali yang ditarik dari ujung atas ini ke tanah. Nah, misalnya ini adalah gambaran tanah. Oke. Kemudian nanti akan ada sebuah tali atau seutas tali yang ditarik dari ujung atas tiang ini ke sebuah patok yang ditancapkan dalam tanah. Misalnya seperti ini. Kemudian kita baca lagi soalnya. Jika panjang tali 15 meter. Oh, jadi tali ini panjangnya adalah 15 meter. Kemudian maka jarak patok dengan pangkal tiang adalah berapa? Nah, berarti jarak dari patok ke sini berapa? Nah, ini kalau kita perhatikan, misalnya saya tulis di sini adalah titik A atau patok, kemudian titik B ini adalah pangkal dari tiang, dan C adalah ujung dari tiang. Nah, maka kalau kita perhatikan A, B, C ini membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di B. Nah, sehingga karena ini bentuknya segitiga siku-siku, maka untuk mencari salah satu sisinya ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini ada AB, AB ini adalah sisi penyiku ya. Kemudian BC dia juga sisi penyiku dan AC ini adalah sisi miring. Nah, berarti di sini kita akan mencari salah satu sisi penyikunya, bukan sisi miringnya. Nah, untuk menemukan salah satu sisi penyiku dalam teorema Pitagoras berlaku, misalnya seperti ini ya. AB ini sama dengan akar dari, nah ini sisi miring dulu yang ditulis, berarti AC kuadrat kita kurangi ya. Kalau dicarinya bukan sisi miring, maka kita dikurangi dengan sisi yang lainnya yang ini ya. Berarti BC kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan. AB ini sama dengan akar dari AC kuadrat. Berarti yang ini ya, 15 kita kuadratkan, kita kurangi dengan BC kuadrat. Berarti yang ini 12 dikuadratkan. Oke, AB ini sama dengan akar dari 15 kuadrat. Ya, artinya 15 dikali dengan 15 ya, bukan 15 kali 2, tapi 15 kali 15. Hasilnya adalah 225. Kemudian kita kurangi dengan yang ini, 12 pangkat 2, berarti 12 dikali dengan 12 ya. Berarti 144. Nah, berarti AB ini adalah akar dari 225 kita kurangi dengan 144, yaitu 81. Nah, berarti AB ini sama dengan, nah akar dari 81, ini kan di bawah 100 ya. Kalau di bawah 100 kita tidak perlu menggunakan metode cara mencari nilai akar. Tapi cukup kita ingat saja berapa perkalian pangkat ya, perkalian kuadrat gitu, yang nantinya hasilnya adalah 81. Nah, berarti akar dari 81 ini adalah 9. Sebab 9 dipangkatkan 2 atau 9 kali 9 adalah 81.
Ini karena satuannya meter berarti di sini juga meter. Nah, jadi jarak antara patok dengan pangkal tiang ini dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh bahwa jaraknya adalah 9 meter. Jadi jawabannya di sini adalah 9 meter. Jadi di soal yang pertama kita mencari sisi miring, sedangkan di contoh yang kedua sekarang kita mencari bukan sisi miring. Perbedaannya hanya di sini saja ya. Kalau untuk sisi miring dicarinya berarti yang ini kita jumlahkan, sisi penyikunya kita jumlahkan ya, kemudian dikuadratkan. Dan kalau misalnya yang dicarinya adalah salah satu sisi penyikunya, maka nanti sisi miring dulu yang ditulis, baru kita kurangi dengan sisi penyiku yang lainnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.